Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, sebelum kita lanjut ke chapter selanjutnya di manga Majou Taisen, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait full pertarungan ronde pertama di Majou Taisen antara Tomoe Gozen dari Jepang berhadapan dengan Elizabeth Bathory dari Transylvania. Jadi akan seperti apakah kisah full ronde pertama di manga Majou Taisen ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana diperlihatkan pertandingan Walpurgis yang akan segera dimulai. Di situ terlihat Lilith sang bawahan Ratu Iblis yang menjadi komentator pertarungan, yang mana Lilith menjelaskan seluruh pertarungan secara detail kepada seluruh penonton di neraka. Kemudian di sini Lilith memulai dengan mengumumkan petarung pertama yang akan muncul. Dia memanggil petarung dari gerbang timur. Lilith berkata, dia adalah pembunuh tersadis, wanita yang terlahir sebagai bangsawan dari Transylvania, menggunakan kekuatan politiknya untuk membunuh dan membunuh secara brutal. Seorang bangsawan tak manusiawi. Dalam hidupnya, dia telah membunuh sebanyak 650 orang dan dia adalah Elizabeth Bathory. Keluarlah sosok wanita cantik nan psikopat, yang mana Elizabeth ini selalu ada dalam kisah legenda Vampire Transylvania. Penonton yang melihat itu pun langsung emosi karena salah satu keluarganya ada yang dibunuh oleh Elizabeth. Setelah itu, di sini Lilith pun memperkenalkan petarung kedua yang mana akan menjadi lawan dari Elizabeth. Lalu Lilith memanggil petarung dari gerbang sebelah barat, seorang wanita yang terlibat dalam sebuah peperangan di Jepang yang disebut Perang Genpei, yang mana perebutan kekuasaan antar dua klan, yaitu klan Minamoto dan klan Taira. Orang yang naik di puncak Daingo melawan samurai terhebat dari klan Taira bersama dengan ahli strategi dari klan Minamoto, yaitu Minamoto no Yoshitsune, yang membawa kemenangan kepada klan Minamoto, yang menjadikan Minamoto no Yoritomo sebagai shogun di Jepang. Dialah wanita terkuat di medan perang, dan namanya adalah Tomoe Gozen. Setelah mereka berdua memasuki arena pertarungan, di sini Lilith berkata, silahkan melakukan perjanjian pertarungan terlebih dahulu. Setelah itu, mari kita mulai pertarungannya. Lalu, Tomoe berkata, sebelum mulai bertarung, aku ingin bertanya bahwa dalam Walpurgis ini hanya ada satu yang menjadi pemenang. Itu artinya semuanya akan menghilang. Apa kau yakin ingin mempertaruhkan nyawamu demi ini? Aku ingin bertanya, apa keinginanmu? Elizabeth menjawab, melihatmu seperti ini, sepertinya tidak akan mengerti. Apa kau tidak tahu siapa aku, hah? Tomoe menjawab, tidak. Elizabeth berkata, nah, sepertinya kau tinggal di tempat terpencil ya. Aduh, kasihan. Baiklah, aku akan memberitahumu keinginanku, yaitu menganiaya orang lain. Mendengar itu, Tomoe terkaget dan berkata, apa katamu? Elizabeth menjawab, kau tidak akan tahu betapa senangnya menyiksa orang lain saat mencambuki orang, menusuk ke dalam kulit, mendengar teriakan orang seperti sesuatu kebahagiaan dalam diriku. Rasanya sangat senang sekali. Lalu, setelah mendengar hal itu, Tomoe berkata, oh begitu keinginanmu, sangat tidak sopan, sambil menancapkan pedangnya ke tanah dan berubah. Di sini terlihat Tomoe seperti diselimuti oleh kain yang kemudian merubah pakaiannya menjadi pakaian besi dan senjata sesuai keinginannya. Dan nama dari atribut itu adalah pakaian sihir pedang 1000 keinginan. Lalu Tomoe pun berkata, sebagai rasa hormat, aku ingin memberitahukan keinginanku, yaitu membasmi semua kejahatan. Lalu para penonton yang melihat itu berkata, apakah itu senjata Naginata? Perlu minasan semua tahu, senjata Naginata adalah senjata yang sangat luar biasa kuat, yang bisa digunakan oleh seorang samurai tingkat tinggi. Kemudian, di sini Elizabeth berkata, wow, sangat mengagumkan. Seorang heroik yang sangat cantik. Kira-kira akan bertahan berapa lama kau menghadapiku? Sambil berubah pakaiannya menjadi pakaian seorang psikopat dengan senjata yang menggambarkan sebuah penyiksaan dengan nama pakaian sihir bangsawan wanita yang berdarah.
Kemudian di sini Lilith berkata, "Wah, mereka saat ini tidak tertandingi. Pertarungan pertama ini akan menjadi pertarungan kejahatan versus keadilan." Lalu diperlihatkan para petarung yang saling berdiam masing-masing, yang menunggu satu sama lain. Hingga tak lama kemudian kedua petarung bergerak secara bersamaan dan terjadilah benturan kedua senjata tersebut. Setelah itu, di sini terlihat Elizabeth terus menyerang Tomoe dengan menusukkan tombaknya. Namun Tomoe dapat menahan serangan tersebut. Setelah itu, Tomoe berkata, "Sejujurnya, aku tidak mengharapkan kau menjadi pejuang." Tapi, lalu Tomoe menendang Elizabeth hingga terjatuh dan berkata, "Jika kau terus menyerang seperti itu, maka kau tidak akan bisa mengambil nyawaku." Elizabeth berkata, "Aku tidak akan menjadi orang yang berakhir dibunuh." Dan tiba-tiba jari dari Tomoe Gozen berdarah. Karena secara tidak langsung Elizabeth berhasil mencabut kuku Tomoe Gozen dan berkata, "Sepertinya ini kurang perawatan. Aku beri nilai 4 dari 10. Lalu Elizabeth melanjutkan, "Arena ini akan menjadi ruang penyiksaanku. Sedikit demi sedikit, aku akan menganiaya dirimu." Pada saat setelah Elizabeth mencabut kuku Tomoe Gozen, para penonton yang melihat itu terkaget karena tidak disangka-sangka dengan cepat Elizabeth berhasil melakukan hal tersebut. Setelah itu, Elizabeth berkata, "Penyiksaan sebenarnya akan dimulai." Di sini terlihat Elizabeth yang maju menghampiri Tomoe Gozen dan tiba-tiba langsung menyerang menggunakan senjatanya. Tomoe pun yang melihat itu langsung menahan serangan dari Elizabeth. Namun di sini Elizabeth langsung mengeluarkan senjata yang lain yang bernama Cakar Kucing dan melesatkan serangannya pada Tomoe yang membuat pipi Tomoe Gozen tergores oleh serangan tersebut. Setelah pipi Tomoe Gozen tergores, Tomoe pun mencoba mundur dari serangan Elizabeth. Namun Elizabeth dari jarak jauh langsung mengeluarkan senjata baru lagi yang bernama Kucing 9 ekor yang terlihat seperti cambuk bermata 9 yang menghampiri Tomoe Gozen. Tomoe yang melihat itu langsung menangkis seluruh serangan ekor kucing tersebut dan berkata, "Serangan tersebut tidak akan mempengaruhiku." Namun dengan cepat Elizabeth langsung berada di hadapan Tomoe Gozen dengan melesatkan senjata yang berupa garpu, lalu mengenai bahu Tomoe Gozen dan menancap. Semua orang pun yang melihat itu terkaget karena kemampuan dari Elizabeth yang mampu memojokkan Tomoe Gozen. Di sini Elizabeth berkata, "Sungguh sangat disayangkan. Kukira orang-orang yang meninggalkan sejarah akan spektakuler." Tomoe pun yang mendengar itu berkata, "Tidak ada gunanya mencabik-cabik orang sepertimu. Mari kita akhiri ini," sambil mencabut garpu yang menancap pada tubuhnya. Lalu di sini Tomoe berkata, "Sebagai putri dari keluarga samurai, inilah yang diajarkan oleh keluargaku. Jika kau kehilangan lenganmu, maka tendang mereka sampai mati. Lalu jika kau kehilangan kakimu, gigitlah mereka sampai mati. Dan jika kau kehilangan kepalamu, maka kutuklah mereka sampai mati." Maka dari itu, ini tidak membuatku tergores sama sekali. Melihat itu, Elizabeth berkata, "Aku suka dengan wajah semangat itu," sambil mengeluarkan ekspresi psycho. Setelah itu, terlihat Tomoe yang memasang kuda-kuda untuk bersiap. Di sini, Elizabeth langsung menyerang Tomoe dengan begitu cepatnya. Lalu diperlihatkanlah sekilas masa lalu Tomoe Gozen yang menjelaskan pada zaman dahulu saat wanita tidak memiliki otoritas yang setara dengan pria. Tapi Tomoe tetap menjadi seorang pejuang bukan karena dia seorang dari bangsawan ataupun anak seorang shogun, namun itu karena kekuatan Tomoe Gozen sendiri yang luar biasa. Setelah itu, di sini Tomoe menebaskan senjatanya pada Elizabeth. Namun Elizabeth menahan serangan tersebut dan terjadilah benturan. Namun karena kuatnya serangan dari Tomoe Gozen, senjata Elizabeth tidak mampu menahannya sehingga patah dan menyebabkan Elizabeth terluka cukup parah di bagian perutnya. Para penonton yang melihat itu terkagum akan serangan balik yang dilakukan oleh Tomoe Gozen dengan kekuatan fisik murninya. Di sini Tomoe berkata, "Kau menghindar agar serangan yang diterima tidak terlalu parah. Namun itu semua akan menjadi penghapus atas segala dosa-dosamu. Patuhlah baik rasa sakit dan kejahatanmu. Aku akan menghancurkan mereka semua." Kemudian, di sini terlihat Elizabeth yang frustasi akan kejadian tersebut. Elizabeth berkata, "Apakah aku yang akan hancur? Tidak, ini tidak mungkin. Ini tak termaafkan."
Setelah itu, kabut hitam keluar dari tubuh Elizabeth yang membuat tekanan intimidasi begitu besar sehingga para penonton dan Tomoe terkaget akan kemampuan tersebut. Di sini Elizabeth berkata, "Maafkan aku sebelumnya, aku tidak akan kalah karena aku masih ingin lagi dan lagi melihat orang hancur bercerai-berai." Lalu diperlihatkanlah masa lalu Elizabeth saat kecil yang menjadi anggota keluarga bangsawan. Di sini terlihat Elizabeth yang membawa sebuah belati milik ayahnya yang kemudian ditunjukkan kepada kepala pelayannya. Pelayannya saat itu bertanya, "Aku hanyalah pelayan rendahan, kenapa sampai begitunya?" Elizabeth menjawab, "Karena kau itu cantik." Lalu, di sini terlihat Elizabeth yang membuka dan memainkan belati tersebut, yang mana membuat Elizabeth terpukau akan keindahan dari belati itu. Pelayan tersebut juga menjelaskan kepada Elizabeth terkait kegunaan belati itu. Namun, tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu ruangan tempat Elizabeth, yang membuat Elizabeth terkaget dan pada akhirnya, pelayan yang sangat dekat dengan belati itu tak sengaja tertusuk di leher oleh Elizabeth. Pelayan lain pun yang melihat itu langsung panik dan menyuruh Elizabeth untuk pergi ke kamarnya. Namun pada saat di kamar, bukannya Elizabeth menyesal, malah dia menemukan kesenangan terbarunya, yaitu dengan menghancurkan kecantikan orang lain. Setelah itu, panel pun memperlihatkan arena pertarungan kembali, yang mana terlihat Elizabeth yang terus mengeluarkan kabut hitam tersebut. Dan di sini dijelaskan bahwa ini adalah momen yang sangat langka, di mana keinginan sang penyihir yang kuat akan menjadi kekuatan dari sang penyihir tersebut. Hingga tak lama kemudian terlihat seluruh senjata penyiksaan milik Elizabeth yang mengerikan, yang dinamakan sihir darah, The Red Playroom. Lalu di sini terlihat beberapa senjata penyiksaan yang melayang di udara. Elizabeth berkata, "Sudah kukatakan, ini adalah ruang penyiksaanku." Lalu Elizabeth menyerang Tomoe Gozen dengan menghujani Tomoe menggunakan senjata yang terbang satu persatu. Namun di sini terlihat dengan lincah Tomoe Gozen yang menangkis seluruh serangan tersebut, hingga pada saat Tomoe lengah, leher Tomoe Gozen berhasil ditangkap oleh rantai penarik pada lehernya yang membuat Tomoe sulit bergerak. Elizabeth yang melihat itu tidak menyia-nyiakan momen tersebut dan kemudian menusuk Tomoe Gozen dengan senjata penyiksaannya. Lalu di sini terlihat Tomoe yang ditangkap seperti akan dieksekusi. Setelah Tomoe Gozen dipasung oleh Elizabeth Báthory, Elizabeth meledek Tomoe Gozen dengan mencoba mendengarkan kesakitannya. Namun karena tidak ada respon sama sekali, Elizabeth berkata, membosankan, sambil melontarkan sebuah tombak yang langsung dilesatkan pada Tomoe Gozen yang membuatnya menjerit kesakitan. Mendengar teriakan tersebut, Elizabeth terlihat sangat puas sambil berkata, "Ara-ara, sungguh teriakan yang sangat indah." Lalu, semua yang melihat kondisi tersebut bertanya-tanya akan berapa lama lagi penyiksaan ini. Ratu Iblis pun berkata, "Sungguh luar biasa, inilah pertempuran sihir sebenarnya. Tapi aku tidak menyangka Elizabeth Báthory mampu mengendalikan senjata penyiksaan begitu banyaknya." Lalu, Lilith dan Lilin bertanya, apakah ini dipengaruhi oleh ambisinya? Ratu pun menjawab, "Benar, setiap penyihir memiliki ambisinya masing-masing. Ambisi setiap penyihir didorong oleh semangat bertarung mereka yang kemudian akan disalurkan pada sebuah energi. Dan semakin tinggi ambisi penyihir, maka semakin besar pula energi si penyihir. Jadi intinya pertarungan di Walpurgis ini, siapa yang ambisinya paling tinggi, maka dialah yang menang." Kemudian, panel pun memperlihatkan seseorang di bangku penonton yang merupakan mentor dan dua saudara Tomoe Gozen. Mereka berkata, yang jelas dan akan menang adalah Tomoe Gozen. Dia akan menghancurkan benda sepele seperti itu. Dari semua peserta, Tomoe lah yang terbaik soal menghancurkan penjahat. Karena dia adalah anggota prajurit yang menghabisi 2.500 orang dengan 5 personil termasuk Tomoe Gozen di dalamnya. Jadi, apakah hatimu akan jatuh ke dalam keputusasaan? Bangkitlah Tomoe Gozen sambil mereka berteriak menyemangati. Tak lama kemudian, Tomoe Gozen terbangun, lalu menarik tiang yang mengikatnya dan langsung diluncurkan kepada Elizabeth Báthory. Elizabeth yang melihat itu langsung menghindarinya, dan tak lama setelah itu, Tomoe langsung berada di hadapan Elizabeth dan menyerang Elizabeth. Namun dirinya masih bisa menghindar.
Tomoe pun terus-terusan mengejar Elizabeth hingga Elizabeth terpojok dan hampir akan ditebas oleh Tomoe Gozen. Namun, di sini Elizabeth mengeluarkan sihir kurungan, di mana dari bawah tanah keluarlah banyak sekali tiang yang mengelilingi Tomoe Gozen, sehingga membuat Tomoe terkurung di dalamnya. Setelah itu, karena Elizabeth merasa aman, Elizabeth berkata, "Aduh, sungguh kasihan sekali kau. Sekarang sudah tidak bisa lagi mendekatiku karena kemampuanmu hanya di jarak dekat. Dengan sekarang, kau tinggal diam dan tunggu kematianmu, oke?" Mendengar hal itu, mentor Tomoe Gozen tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Aduh, kau membuat lawanmu bingung, Tomoe Gozen. Lihatlah, dia mengira kau sudah tidak bisa apa-apa setelah dikurung seperti itu. Dia menyedihkan, salah besar, karena kita memiliki banyak senjata. Perlihatkanlah, Tomoe Gozen." Kemudian, seketika Tomoe Gozen langsung berkata, "Maaf atas keterlambatannya." Kemudian terlihat Tomoe mengeluarkan sihirnya, dan seketika Elizabeth pun terkejut dan langsung melempari Tomoe Gozen dengan seluruh senjata penyiksaannya dan berkata, "Berakhirlah sudah kau, Tomoe Gozen." Namun di sini Tomoe menggenggam tangan dan membuat cahaya dengan mengubah senjatanya menjadi sebuah panah raksasa yang mana dapat menangkis semua serangan dari Elizabeth Bathory. Setelah itu, semua orang yang melihat terkaget akan kekuatan Tomoe Gozen dan semua mengira sihir Tomoe adalah sebuah busur, namun tidak terlihat di mana anak panahnya. Kemudian, melihat wajah Elizabeth yang terkejut, Tomoe Gozen berkata, "Aku masihlah orang yang sama Elizabeth," sambil mengambil sebuah busur yang merupakan senjata awal dari Tomoe Gozen dan langsung melakukan ancang-ancang dan berkata, "Inilah bentuk keadilan milikku. Sihir yang hebat, busur gabungan malapetaka," dan melesatkan panahnya yang kemudian mengenai bahu dan lengan Elizabeth Bathory hingga membuatnya putus dari badannya. Kemudian, panel pun berubah. Pada saat bersamaan, ketika Tomoe mengaktifkan sihirnya, kita diperlihatkan tempat di mana Jeanne d'Arc diajak oleh bawahan ratu untuk mempersiapkan diri dengan memakai pakaian perang yang telah disediakan. Sambil berjalan, terlihat Jeanne d'Arc berpikir, "Bagaimana aku menggunakan sihir? Lagian kesempatanku untuk menang itu 1:1000. Setelah itu, Jeanne melihat pakaian armor yang dia gunakan selama hidupnya. Lalu, panel pun berpindah kembali pada masa lalu Jeanne d'Arc, yang mana dia bertarung untuk Pangeran Charles yang tak lama lagi akan berakhir. Dia terlihat memandangi patung bersamaan dengan pendetanya, lalu berkata, "Apa tujuanku setelah ini?" Pendeta itu pun menjawab, "Kau adalah pahlawan wanita yang mengabdikan dirinya pada negara ini. Kau selalu mencerminkan kesederhanaan." Jeanne menjawab, "Bukan begitu. Aku sudah muak pada manusia, jadi aku tidak bisa menunjukkan keserakahan dan tujuan pribadiku." Mendengar hal itu, pendeta tersebut tertawa dan berkata, "Jeanne sama, pemerintah dan perang ada karena mereka diselimuti oleh keserakahan. Karena keserakahan tersebutlah mereka tidak akan pernah puas." Kemudian, panel pun kembali lagi pada Jeanne d'Arc di mana sekarang, dan terlihat Jeanne yang batuk dan sesak nafas dan membayangkan semua penyihir yang sudah dirinya lihat. Dan seketika, Jeanne tersadar bahwa saat ini tujuannya adalah 1. Mengikuti detak jantungnya yang membuatnya membungkuk dengan keinginan dan cinta. Lalu berkata, "Aku Jeanne d'Arc, sihirku adalah keserakahan." Akhirnya, penyihir yang tertidur telah kembali. Chapter dibuka memperlihatkan tangan Elizabeth Bathory yang terputus akibat serangan busur panah dari Tomoe Gozen, yang membuat semua orang terkaget akan kekuatan Tomoe yang luar biasa. Dan di sini seseorang rekan Tomoe bercerita bahwa kekuatan busur sangatlah kuat, oleh karena itu untuk menggunakannya membutuhkan konsentrasi dan kekuatan yang cukup besar. Apalagi dengan jarak yang tepat, maka akan ada tambahan power yang menjadikan senjata itu mematikan. Lalu Tomoe berkata, "Aku memasukkan sihirku pada busur tersebut, sehingga efeknya semakin kuat. Lihatlah Elizabeth, ini adalah bentuk dari keadilan." Mendengar hal tersebut, Elizabeth hanya terdiam dan terpaku, tidak tahu harus berbuat apa, dan membayangkan dia tenggelam bergabung dengan korban-korbannya. Setelah itu, Tomoe berkata lagi, "Akhir yang cocok untuk seorang penjahat. Aku akan memberimu Misa Requiem, Elizabeth."
Mendengar hal tersebut, Elizabeth marah semarah-marahnya dan menggunakan sihirnya untuk mengumpulkan plat panas dan langsung diarahkan pada dirinya yang bertujuan untuk meredakan pendarahan pada tangannya. Dan terlihat Elizabeth yang sangat kesakitan. Namun, setelah usai, Elizabeth menggunakan kembali sihir telekinesisnya untuk mengumpulkan seluruh senjata penyiksaan yang dikeluarkan menjadi satu, yang merupakan kumpulan senjata yang akan siap dilancarkan pada Tomoe Gozen. Melihat hal itu, Tomoe langsung mengambil salah satu senjata milik Elizabeth yang tak terpakai, lalu menggunakannya sebagai busur, lalu memasang kuda-kuda dan bersiap untuk melancarkan serangan pada Elizabeth Báthory, yang mana serangan mereka berdua akan menjadi sebuah serangan penentu. Namun, sebelum mereka melakukan serangan, Elizabeth bertanya pada Tomoe. Dia berkata, "Kalau aku mengaku sebagai seorang penjahat, apa yang akan kau lakukan? Padahal kau juga seorang prajurit yang senantiasa membunuh orang di medan perang kapanpun kau mau, dan semua. Jadi, apa bedanya denganku? Kita sama-sama seorang pembunuh. Aku muak dihadapkan dengan keadilan. Orang yang sembarangan mengatakan itu tanpa mengetahui arti sesungguhnya membuat aku jijik, Tomoe." Mendengar hal itu, Tomoe berkata, "Aku pun tidak mengerti bentuk pertanyaan itu." Kemudian, panel pun memperlihatkan masa lalu Tomoe Gozen pada tahun 1180 di Provinsi Shinano yang memperlihatkan Tomoe bersama Minamoto mengumumkan pidato yang akan melakukan peperangan dengan daerah perbatasan dengan tujuan balas dendam pada klan Tiara. Setelah itu, dengan inisiatif, Tomoe memotong rambutnya yang panjang agar lebih mudah di medan perang. Orang-orang yang melihat penampilan baru Tomoe Gozen terkejut, namun tidak dengan Minamoto. Dia justru memuji Tomoe Gozen hingga pada akhirnya hari peperangan dimulai. Dan terlihat para prajurit Minamoto dibantai habis oleh musuh dan menyisakan Tomoe Gozen seorang diri. Dan pada saat dia sudah pasrah, tentara musuh mengetahui Tomoe dan menyuruh Tomoe untuk menyerah dan akan dihakimi oleh shogun. Namun, pada saat mereka melihat, ternyata dia adalah seorang perempuan yang cantik. Kemudian, dengan niat mesum, dua orang tersebut akan memerkosa Tomoe Gozen. Dan dari situ, Tomoe berpikir, apa ini bentuk dari keadilan yang dijunjung oleh mereka? Setelah berpikir terus-menerus, Tomoe mulai bergerak dan mencekik kedua orang tersebut dengan berkata, "Keadilan yang kutahu, kalian adalah orang jahat." Dan membunuh kedua orang tersebut dan membawa Minamoto bersamanya. Dan dari situ Tomoe berprinsip, keadilan tidak butuh pertimbangan dan satu-satunya keadilan adalah memusnahkan semua kejahatan. Setelah itu, panel pun kembali lagi ke pertarungan. Dan Tomoe berkata, ini adalah keadilan bagi diriku. Dan mereka berdua berkata, keberadaan mereka tidak akan pernah cocok. Dan pada saat bersamaan, mereka berdua melakukan serangan jarak jauh. Dan kedua senjata saling berbenturan. Tapi karena kekuatan busur milik Tomoe Gozen sangatlah kuat, akhirnya serangan Elizabeth dapat ditembus dengan mudahnya. Dan serangan tersebut langsung menembus jantung dari Elizabeth Báthory. Dan setelah itu Elizabeth pun ambruk. Dan pada detik-detik terakhir sebelum Elizabeth menemui ajalnya, Elizabeth berkata, "Apakah sekarang ini aku cantik?" Tomoe berkata, "Ya, kau sangat cantik." Mendengar hal itu, Elizabeth merasa lega dan menyadari apa yang dia inginkan sesungguhnya. Ternyata yang diinginkan oleh Elizabeth Báthory adalah dia tidak ingin mati. Dan pada akhirnya jiwa Elizabeth menghilang di hadapan Tomoe Gozen. Dan wasit pun mengumumkan pertarungan pertama Walpurgis dimenangkan oleh Tomoe Gozen dari Jepang dengan sihir kekuatan. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan pertarungan full ronde pertama di manga Majou Taisen antara Tomoe Gozen dari Jepang berhadapan dengan Elizabeth Báthory. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!